Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu, channel belajar fisika dan matematika. Kali ini kita akan bahas di matematika kelas 12 tentang kelas 12, kelas 11 ya, kelas 11 tentang program linear ya, artinya ini program linear masuk program linear jadi menentukan nilai minimum, oke, nilai maksimum dan satu lagi adalah menentukan persamaan. Oke. Sistem tidak samanya bagaimana? Itu yang ketiga. Oke. Nah, bagaimana kita mengerjakan masing-masing? Kita cek langsung saja. Silahkan bisa teman-teman menyiapkan pensil dan kertas juga bisa ikut mencoba. Jadi bisa di pause dulu misalkan. Oke. Silahkan. Oke. Ini dia. Kita mau menentukan nilai minimum fungsi objektif ini. Oke. Di daerah yang diarsir pada gambar ini. Nah, kita sudah dapat bonus karena kita tidak perlu memodelkan matematik, tidak perlu mencari garisnya, persamaan garisnya, bentuk garisnya, kemudian mencari daerah hasilnya. Tapi ini sudah disediakan di soal. Ada daerah hasilnya ini yang diarsir ini berarti daerah di sini. Ini kan? Oke. Kita cuma diminta menentukan nilai maksimum, nilai minimumnya. Nah, untuk menentukan nilai minimum kita harus tahu koordinat X dan Y di titik-titik ekstrimnya. Titik ekstrimnya mana? Berarti di sini, dan di sini kan gitu ya. Nah, di sini kan sudah dapat ini jelas berapa ini? Ini 4 berarti kan 0,4 koordinatnya. X-nya 0, Y-nya 4. Kalau di sini berarti 3,0. Ini 3 ya, 0. Oke. Yang kita belum tahu adalah yang di sini. Nah, bagaimana kita mencari yang di sini? Nah, ini yang menjadi masalah ya. Untuk mencari di sini sampean harus tahu bentuk persamaannya dulu, persamaan garisnya, persamaan garisnya. Oke. Persamaan garis baru kita lakukan eliminasi substitusi ya, eliminasi dan substitusi untuk menentukan koordinat X dan Y-nya. Oke, berarti kita cek dulu yang persamaan pertama. Garis satu, garis 2 kan gitu. Garis satu, garis 2. Yuk, kita langsung aja. Oke, garis satu ketika kita ada koordinat apa? Dia melewati berapa ini? 0,4 dan yang garis satu 0,4 dan berapa? Satunya lagi ini adalah 2,0 gitu kan. Nah, berarti kita bisa susun persamaan garisnya. Y min Y1 sama dengan apa? Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini gradien, ingat ya. Kemudian apa? X min X1. Oke, kita bisa masukkan saja. Y min Y1 4, Y1-nya 4. Oke, gitu kan? Sama dengan Y2, Y2-nya 0, 0 min 4. Oke, Y1-nya 4 per X2-nya 2. X2-nya 2 kan? Oke, X1-nya 0. X min X1-nya 0. Oke, kita bisa lakukan penyederhanaan ini berapa? 0 min 4 ini jadi min 4 dibagi min 4 dibagi 2 berarti min 2. Ini tinggal X saja. Oke, sudah ketemu kita. Kita bisa susun jadi persamaan, pindah geser ke sini jadi 2x plus y sama dengan ini pindah ke sini jadi 4. Kita sudah dapat persamaan garisnya yang pertama. Persamaan garis yang kedua bagaimana kan gitu. Persamaan garis dua kita di sini aja ya. Gimana? Ini kita punya titik berapa? Yang sini adalah berarti garis dua yang ini ya 0,3. 0,3 satunya adalah 3,0. Oke, Y min Y1, Y min Y1. Y min Y1, Y1 3 langsung sama dengan Y2, Y2 0 min Y1 3 per X2 3 min X1 0. Nah, dikali apa? X min X1, X1-nya 0. Oke, kita bisa lakukan Y min 3 sama dengan min 3 per 3 min 1 kan gitu ya. X berarti kan gimana ini pindah ke sini? X plus Y sama dengan 3. Kita dapatkan ini. Persamaan garis yang kedua. Nah, ketika sudah dapat kita bisa lakukan eliminasi. Ini persamaan garis yang kedua tadi gimana? X plus Y sama dengan 3. Kita kurangkan untuk mengeliminasi Y-nya kan sudah sama koefisiennya, tinggal 2x min X. Jadi X sama dengan 1 karena ini Y min Y hilang. Oke, X-nya 1 berarti kita bisa hitung Y-nya. X-nya 1 ditambah Y sama dengan 3 berarti Y-nya sama dengan 3. 2, sorry 2, 2. Berarti koordinat titik potongnya ini tadi adalah berapa? X-nya tadi nya berapa? 1,2. Ini adalah 1,2. Nah, sekarang kita bisa masukkan ke fungsi objektif titik-titik ekstrim tadi. Fungsi objektifnya apa itu? 3y plus 2 3x plus 2y. Oke. Fungsi objektifnya adalah
Gimana? Fungsi objeknya X, Y tadi sama dengan 3X plus 2Y. Benerkah? Benerkah? Nanti kita keliru. Enggak, 3X plus 2Y. Oke, titik-titiknya ada berapa? Titik-titiknya ada yang pertama 1,2. Oke, kemudian berapa tadi? 0,4. Oke, kemudian 3,0. Oke, titik-titik ekstrimnya tadi kan? Ini 2 0,4, ini 1,2, ini 3,0. Oke, kita masukkan situ. Nanti ketemu bagaimana? Ini ketika X-nya 1, Y-nya 2 berarti jadi 3 dikali 1 plus 2 dikali 2 sama dengan 7. Oke ya. Ketika ini masukkan 3 kali 0, 0 ditambah 2 dikali 4, 8. Jadi ketemu 8. Ketika ini berarti 3 dikali X-nya 3, berarti 3 dikali 3, oke. Ditambah 2 dikali 0, 0, oke, sama dengan 9. Manakah titik minimumnya, guys? Titik minimumnya adalah yang di 7, berarti di mana? 1,2. Oke, 1,2. Hasilnya adalah 7 nilai minimumnya. Oke, sip. Itu mencari nilai minimum. Kalau nilai maksimumnya berarti yang mana? Yang 9 ini max. Oke. Berarti titiknya di 3,0. Sip. Gampang toh? Nah, sekarang kita ini yang mana tadi soalnya ini ya. Sekarang bagaimanakah kalau yang dicari adalah ini yang dicari gimana ini? Coba kita cek daerah diajar sudah diketahui. Nilai maksimum berarti nilai maksimum yang dicari, guys. Ini fungsi objektif pada daerah dan caranya gimana? Sama kayak yang nomor 7 tadi di atas. Set. Oke, tentukan ini dulu berapa? Ini 0,6. Oke ya, yang ini berarti 6,0 karena daerah yang diarsir sudah ketahuan ini kan. Berarti titik ekstrimnya ini dan yang sini bagaimana? Kita cari dengan melakukan apa? Satu, cek persamaan garis masing-masing, garis 1 dan 2. Oke. Kemudian lakukan apa? Eliminasi dan substitusi. Seperti contoh sebelumnya. Coba dicek kemudian hasilnya titik-titiknya itu masukkan ke fungsi objektif. Cari yang paling maksimal berapa? Berapa jawabannya? Silahkan jawab di komentar. Coba teman-teman ini. Gampang caranya sama seperti yang di nomor 7. Kita lanjutkan geser ke kok ini lagi. Mana yang nomor 9. Gimana kak kalau yang nomor 9? Nomor 9 ya apa? Nomor 9 ini ya kita ke nomor astagfirullah keliru. Nomor 9 ini ya kita eksekusi. Yang nomor 9 silahkan kita menentukan persamaan garisnya ya kan? Persamaan garisnya. Bagaimanakah menentukan persamaan garisnya ini? Cek. Oke, daerah yang dihasil pada grafik berikut melakukan penyelesaian sistem perdasaman kita tahu. Berarti ini ada titik ekstrimnya ini. Ini kita nggak tahu berapa kan gitu ya. Ini tahu. Ini berarti 3,0. Oke, di sini berarti 6,0. Oke. Kita mau ngapain? Kita cek dulu karena ada pilihan jawabannya. Sebenarnya kita nyari persamaan garis masing-masing. Ini persamaan garis 1, ini persamaan garis yang kedua. Kita cek persamaan garisnya. Ini cara manualnya ya, nanti cara cepatnya bagaimana kita cek ya, oke. Karena ini persamaan garisnya sudah ada sebenarnya, kita bisa langsung nembak saja dan sama semuanya. Oke, tapi kita cari dulu cara manualnya bagaimana menemukan X plus 2Y. Dari persamaan garis yang pertama, kita bisa lakukan apa? Seperti tadi, Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1. Nah, kita cari persamaan garis 1 ini berarti koordinatnya ini 3,0 dan berapa ini? 0,5. Kita masukkan mana Y min Y1 nya kita anggap yang titik satunya yang mana, yang ini aja ya, min 5 gitu aja, sama saja dibolak balik sama dengan Y2 nya berarti 0 min 5 per X2 nya berarti 3 min 0 kan 0 ini, oke. X min X1 nya 0, oke, sama dengan Y min 5 sama dengan min 5 per 3X, oke kah? Oke, yuk kita kalikan 3 biar hilang penyebutnya. Bisa kan? Oke, berarti 3Y min 15 dikalikan berapa tadi? 3. Oke, 15 sama dengan min 5X. Kita geser ke sana jadi 5X. Geser ke sana 5X plus 3Y sama dengan berapa ini? Geser ke sini. 15. Oke. Ini persamaan garisnya. Kita sudah dapat persamaan garis yang ini. 5X plus 3. 5X. Oh, ini ternyata terbalik ada 3X-nya. Berarti kita sudah ketemu 5X plus 3Y.
Ini persamaan garis yang kedua. Oke, ini ternyata ada yang terbalik ini. Oke, berarti ini salah. Oke. Persamaan garis kedua kita harus tentukan juga kan gitu. Dari mana? Dari sama caranya. Y min Y1 kan gitu. Ini persamaan garisnya koordinatnya berapa ini? 0,3 yang titik ini. Garis ini 6,0. Berarti Y min Y1-nya kita anggap yang di sini 3 sama dengan X2 Y2 nya yang ini 0 min 3 per X2 nya nomor min ini 0 ya. Oke, sama dengan X min X1 nya kita anggap 0 ini kan yang ini. Oke, baterainya drop, saya cas dulu. Set. Oke, sudah ketemu, kita tinggal Y min 3 sama dengan ini min 1/2 min 3/6 kan gitu ya. X kita kalikan 2 biar hilang penyebutnya. Set, jadi ini 2Y min 6 oke sama dengan min X, atau kita geser jadi X plus 2Y sama dengan nama. Kita sudah dapatkan ini yang kedua. Masanya kita menentukan tandanya ini sekarang. Apakah ini lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, atau bagaimana? Nah, itu dia, sama kan, sudah ini ketemu. Nah, kalau sudah persamaannya sama seperti ini, berarti kita tinggal nembak saja, tidak usah dicari, sebenarnya sudah kelihatan di pilihan jawabannya. Nah, sekarang menentukan daerahnya lebih besar atau kurang dari sama dengan. Nah, kita bisa lakukan pengujian. Pengujiannya gimana sih? Pengujian gimana? Kita cek. Ini ada cara cepatnya, ada cara amannya, manualnya. Kita cek cara yang manual dulu ya. Oke. Cara manual dulu kita gini. Ini persamaan garis yang kedua. Ini kan persamaan garis yang dari yang pertama aja ya. Persamaan garis yang pertama ini ya. Pertama, cet. Nah, kita ambil titik di di sembarang titik di sini. Misalkan yang paling gampang ini kan masuk ada titik berapa ini? 4,0 di sini yang paling gampang ya. 4,0 kita cek aja. Di titik 4,0. Kenapa kita ngecek itu? Karena 4,0 masuk dalam solusi himpunan ini. Kita cek di persamaan 1 ya, persamaan 1 per 1. Persamaan garis 1 yang mana ini? Persamaan garis 1 itu berarti yang ini tadi ya, 5x ini ya. Ini persamaan garis 1. Oke, yang persamaan garis 2. Oke. Oke, persamaan garis 1 kita cek di titik 4,0. Kita masukkan saja di titik itu, sembarang titik, misalkan kita pilih bebas titiknya, tapi kita pilih yang gampang 4,0. Kenapa? Karena ini bonus, kita tidak usah ngitung ada nolnya. 5 dikali X nya 4. Oke, ditambah 3 dikali Y nya 0. Nilainya berapa? Oke, nilainya kita cek berapa ini. Ini dikali 4 tadi ya. Oke, berarti nilainya 20. 20 ini berarti, dan 15 lebih besar daripada 15. Kasih tanda sama dengan kan gini. Lebih besar sama dengan 12. Oke, benar kan? Nah, tandanya berarti ini nanti pasti lebih besar sama dengan ini. Kita cek di persamaan 2. Nah, di titik yang sama, karena ini merupakan dua titik yang beririsan dari dua himpunan penyelesaian. Maksudnya itu berarti X-nya 4. Ini kan X plus 2Y plus 2 dikali Y-nya 0 sama dengan berapa? 4. 4 berarti gimana nilainya? Kurang dari 6. Kurang dari sama dengan 6. Berarti tandanya di sini pasti kurang dari sama dengan. Oke. Itu cara manualnya kita ngecek. Tapi cara gampangnya gimana? Kita lihat aja. Ini garis 1, daerahnya di sebelah mananya ini? Kanannya. Kalau di kanannya lebih besar sama dengan. Kalau di sebelah kirinya berarti nanti kurang dari sama. Dan kita cek yang garis ini, set, garis 2 ini solusinya di mana? Di sebelah kirinya kan, sini tuh kirinya. Maka kurang dari sama dengan. Cek cocok apa enggak? Persamaan 2 kurang dari ya dah. Persamaan 1 lebih dari sama dengan. Oke, kita tinggal ngecek. Ini yang persamaan 1 tadi ya, ini persamaan 2, kita kebalik. Kita cek aja. Yang satu adalah apa tadi? Lebih besar, berarti ini harus lebih besar sama dengan. Mana yang lebih besar? Ini kurang dari, berarti salah. Ini lebih besar, betul. Ini kurang dari, salah. Ini lebih besar, betul. Oke, sekarang kita cek. Ini jelas salah tadi ya. Oke. Terus yang kedua adalah kurang dari sama dengan, berarti kurang dari sama dengan, betul. Ini tapi sudah salah kan gitu ya. Oke, ini betul, betul. Ini lebih dari, salah. Oke. Lebih dari, salah. Berarti yang betul adalah yang B. X-nya tinggal ngikuti lebih dari 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0 karena dia berada di kuadran 1. Berarti X-nya positif, Y-nya juga positif. Begitu caranya. Gimana? Gampang? Oke. Semoga bermanfaat. Silahkan jawab yang soal nomor 8 tadi di komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share seluas-luasnya. Semoga semakin bermanfaat.